baca tulis mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahono, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Temanggung. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, yaitu saya didampingi dengan Ibu Dewi, yaitu guru kelas 6. Oke, langsung aja Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Ya, ada waktu untuk berbincang-bincang ya Bu? Ya, silakan. Begini Bu Dewi, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, di mana kegiatan ini nanti merupakan kegiatan supervisi akademik. Nah, di mana nanti akan mengetahui kemampuan awal atau kemampuan awal di Bu Dewi nanti dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Mungkin harapan apa yang Bu Dewi inginkan? Untuk pembelajaran yang sudah saya rencanakan, harapannya adalah anak-anak nanti belajar tentang bangun ruang, ya, dengan tujuan yang sudah saya tentukan. Kemudian selain itu anak-anak bisa enjoy dan gembira dalam belajar. Berarti mungkin materinya nanti matematika bangun ruang gitu ya? Ya, bangun ruang untuk mengenal karakteristiknya dulu, kemudian sampai menentukan ya, gitu. Kemudian tujuan belajarnya kira-kira apa? Untuk tujuan belajarnya nanti siswa dapat mengenali visualisasi spasial dan membandingkan karakteristik antara bangun datar dan bangun ruang. Berarti nanti membedakan gitu ya? Ya, dari tujuan tersebut nanti harapannya anak-anak setelah belajar ini itu bisa menentukan banyak rusuk, kemudian banyak titik sudut, kemudian banyak sisi dari bangun ruang tanpa memegang bendanya langsung, ya, karena nanti tujuannya adalah membangun visualisasi spasial dari anak-anak. Untuk itu nanti kira-kira persiapan yang akan dilakukan itu seperti apa? Yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran kali ini, tentunya saya sudah membuat RPP, kemudian sudah pengelompokan anak sesuai dengan karakteristiknya, auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian saya sudah memilih model belajarnya, yaitu dengan PBL, kemudian dengan strategi saintifik juga, kemudian dengan alat peraga nanti, dan dengan layanan juga. Berarti nanti kemungkinan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya? Ya, sesuai dengan karakteristik anak. Untuk tadi sudah membicarakan strategi dan media. Kemudian media yang akan digunakan itu seperti apa? Medianya itu yang pertama pastinya ada LKPD, kemudian ada tayangan, kemudian ada dari produk dan bangun-bangun, ya, bangun-bangun ruang, kemudian ada jari-jarinya juga. Berarti nanti tiap anak sesuai dengan kemampuannya sendiri seperti ini. Ya. Ini kira-kira observasinya akan kita lakukan kapan? Kira-kira akan untuk pembelajaran yang jelas itu besok hari Jumat setelah istirahat. Nanti hari Jumat. Mungkin besok saya akan ke kelas Bu Dewi, akan melihat secara langsung dan mungkin akan mencatat apa-apa yang Bu Dewi lakukan selama observasi ini. Baiklah Bu Dewi, nanti kegiatan observasi ini kita akan berlanjut lagi dengan kegiatan pasca observasi.
Nah, di mana nanti akan terus berkesinambungan gitu ini. Sebelum kita akhiri Bu, dari percakapan ini mungkin pengalaman apa yang Bu Dewi dapatkan dari perbincangan ini? Ya, jadi kalau dari perbincangan ini memang ketika kita mau belajar itu sangat baik kalau kita sudah mempersiapkan apa-apa yang akan kita sampaikan kepada siswa, baik materi kemudian model pembelajaran sampai ke asesmennya dan sampai ke tindak lanjutnya. Iya. Berarti nanti di RPP juga sudah ada nih dari tujuan, materi, strategi dan asesmennya juga sudah ada nih. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di hari Jumat waktu observasi, dan pasca observasi kemungkinan kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertugas kembali gitu. Apa kabar anak-anak hari ini? Hari ini anak-anak akan belajar bangun ruang oleh Bu Dewi. Bangun ruang kelas 6 ya. Sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Tujuannya siswa dapat mengenali visualisasi spasial dan membandingkan karakteristik antara bangun ruang dan bangun datar. Nah, visualisasi spasial itu apa? Jadi anak-anak secara langsung ataupun tidak langsung, nanti kalian setelah belajar ini dapat menentukan titik sudut, kemudian banyaknya sisi, banyaknya rusuk, bisa membayangkan bentuknya tanpa harus ada benda konkret di depan anak-anak begitu. Kalau sekarang anak-anak itu di depan kalian itu ada benda konkretnya, nah setelah belajar ini diharapkan tanpa ada benda konkret kalian sudah bisa menyebutkan unsur-unsurnya. Nah, sebelum belajar, Dewi akan tanya bagaimana suasana hati kalian. Ada yang sangat senang. Aturannya adalah hari yang belakangnya itu huruf U maka disertai tepuk 3 kali. Kalau hari selain yang belakangnya huruf U itu hanya disertai tepuk 1 kali. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Ya, seperti itu. Dan kita mainnya mengulang ya. Udah minta kalian berdiri semuanya. Dari sini kemudian mengulang ke Eris, kemudian ke sini, kemudian dari adik sana ya. Nah, peraturannya sama, Jumat dilewati. Nah, yuk 1, 2, 3 mulai dari Jasmine. Senin, Selasa, Rabu, Eris, Minggu, Senin, ya Tika, Selasa,
dibedakan oleh bangun-bangun ruang yang ada dalam materi matematika. Coba, apakah kalian menjumpai itu? Rafika pernah menjumpai? Ya. Contohnya apa, Rafika? Contohnya benda-benda yang ada di sekitar kita yang menyerupai bangun ruang. Atau basicnya itu adalah nurun bangun ruang. Rafika bisa menyebutkan? Ya, kotak itu menyerupai apa? Bangun balok ya. Nah, coba Jasmine, contohnya apa lagi? Terus grab ya, menyerupai balok, benar sekali ya. Kebun, coba contohnya apa lagi? Kotak ketiga kan? Kotak ketiga Kak, bentuknya menyerupai apa? Balok. Ya, menyerupai balok. Nah, Bu Dewi punya banyak sekali benda-benda yang ada di sini yang bentuknya pasti itu adalah meniru atau menyesuaikan dengan bentuk-bentuk dasar dari bangun ruang. Yang pertama ini Evan, ini bentuk apa ini? Limas segitiga. Coba Onil, yang benar apa ini? Prisma segitiga ya. Anak-anak harus bisa membedakan antara prisma dan limas. Ya, Evan perhatikan kalau prisma seperti ini tidak lancip, gitu ya. Tapi kalau limas, ini gambar apa Evan? Limas ya. Ini bangun nyatanya apa ini? Piramida ya. Kemudian yang biru ini gambar apa coba? Sofia, ini gambar apa toh? Tabung ya. Ini artinya adalah tempat air, gitu ya, tampungan air. Basicnya itu menyerupai bentuk tabung. Kemudian ini Evan, ini apa Evan? Bola voli, menyerupai bentuk apa? Bola. Nah, ini selanjutnya apa ini? Ini apa ini? Ini bangunan apa ini? Ya, bangunan Ka'bah. Ini menyerupai bentuk apa? Nah, coba Ryan, ini bangun apa ini? Ini benda apa ini? Kerucut. Ini aslinya topi ulang tahun menyerupai bentuk kerucut. Nah, ya, jadi anak-anak ternyata banyak sekali dan kita sebagian besar gitu ya pasti pernah menjumpai benda-benda di sekitar kita yang menyerupai bentuk bangun, menyerupai bangun ruang. Nah, anak-anak sekarang di meja kalian sudah ada LKPD. Mohon itu dilengkapi dengan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Ya, namanya ditulis, kemudian baca petunjuk. Petunjuknya adalah yang pertama, kalian menyebutkan nama bangun dari ciri-ciri yang telah disebutkan pada tabel selanjutnya. Nah, di tabel selanjutnya itu kalau tidak ada nama bangunnya pasti sudah disebutkan ciri-cirinya, begitu ya. Atau sebaliknya, ketika sudah ada nama bangunnya, kalian menyebutkan karakteristiknya dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh benda, kotak P3K, banyak sisi 6, titik sudutnya 8 dan tusuknya 12. 2. Balok karakteristik mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang masing-masing beda ukurannya. Contoh benda, gerbong kereta api, sisi 6, titik sudutnya 8 dan tusuk 12. 3. Terwujud karakteristik terbentuk dari satu lingkaran dan satu juru lingkaran. Contoh benda, caping Pak Tani, sisi 2, titik sudut 1 dan tusuk 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, karakteristiknya. Kalau kemudian karakteristiknya kerucut gitu, kalau kerucut karakteristiknya itu terbentuk dari satu satu lingkaran dan satu lingkaran. Nah, sekarang coba kalau Bu Dewi menyebutkan contoh benda, kemudian kalian menyebutkan bentuknya menyerupai apa gitu ya. Coba Hamdan, kalau Bu Dewi menyebutkan botol minum, tumbler, itu menyerupai bentuk apa? Tabung, ya benar sekali. Kemudian Diana, atap puskesmas, ya atap puskesmas, bangunan puskesmas itu bentuknya Prisma segi 4. prisma segi 4. Ada yang mau membenarkan? Harusnya apa, Faris? 5 segi 4. Nah, harusnya 5 segi 4. Kalau yang prisma, kita juga ada bangun di sekitar kita yang bentuknya prisma segitiga. Itu yang mana? Coba Elo, yang mana? Bangunan di sekitar kita yang bentuknya prisma segitiga. Atap sekolahan ya, di depan itu ada dari kelas 3 sampai kantor kepala sekolah itu ada bangunan yang atapnya berbentuk prisma segitiga. Ya, kalau som ini, kotak som ini, coba Nazila, ini berbentuk apa sih? Balok ya, berbentuk balok. Nah, udah kira cukup pembelajaran hari ini. Anak-anak bagaimana perasaan hari ini? Senang ya, alhamdulillah. Jadi Dewi harapkan tadi yang awalnya itu sedih, awalnya itu bosan, setelah belajar bersama ini kalian bisa senang ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Maaf Bu Dewi mengganggu waktunya. Ini nanti kita akan berbincang yaitu pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukannya yaitu pra observasi dan kemarin observasi. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang pasca observasi. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal nanti yang berhubungan dengan observasi. Bisa ya Bu? Ini Bu, kemarin kan sudah melakukan observasi yaitu tentang matematika ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Dewi setelah melakukan observasi?
Dari observasi yang kemarin itu kan ada beberapa tujuan yang Bu Dewi sudah dituliskan kemarin. Dari beberapa tujuan itu sudah terlaksana nggak atau sesuai tidak selama yang ada di APD? Beberapa tujuan itu alhamdulillah kalau tidak prosesnya itu anak-anak sudah mencapai tujuan sesuai dengan Kemarin bahas tentang bantuan itu ya. bantuan itu pengetahuan awal bantuan tujuannya adalah ketika anak-anak sudah belajar mengenal bantuan, anak-anak bisa menyembuhkan bangunan-bangunan fisik yang ada di sekitar sekolah atau sekitar rumah berdasarkan bentuk-bentuk bangunan-bangunan tanpa harus ada alat peraga. Kalau kemarin kan anak-anak memakai alat peraga, kemudian tujuannya agar anak-anak kelas spasial bisa menggunakan alat peraga. Tapi membuat tujuan untuk menggunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah ataupun sekolahan bisa menunjukkan ini bangunan menyerupai bangunan. Dari observasi yang telah dilakukan kemarin, mungkin ada hal-hal yang baik atau memuaskan menurut Bu Dewi terhadap anak-anak atau pembelajaran secara khususnya. Baik ataupun yang memuaskan anak-anak pada awalnya memang tadinya bagaimana perasaannya dan seterusnya itu Ada responnya baik begitu ya. kemudian karena diskusi anak-anak dalam pantauan saya juga berdiskusi dengan baik, bisa kita pulang dengan lumayan, kemudian tidak takut untuk menanyakan kepada guru. Kemudian anak-anak juga beberapa yang presentasikan hasil, anak-anak juga biasa ketika refleksi itu ada yang seru, ada yang senang karena memang potensi anak berbeda-beda ya, ada yang memang kalau dengan tidak terlalu suka, jadi apapun pelajarannya seru apapun Kemarin kan ada tayangan juga. Itu mungkin ada anak yang itu sudah senang atau bagaimana? Ada yang nggak senang juga atau gimana? Biasa. Maka mungkin ada anak yang memang nggak senang matematika itu, tapi sudah senang ya dengan penanganan tapi tidak seperti ini. Kalau anak-anak di sini kan walaupun tidak senang tapi masih semangat ya. Iya. Ini sudah berhubungan sendiri. Ini dari skala keberhasilan mungkin jadi kemarin sudah melakukan observasi dan anak-anak sudah ada tanggapan baik. Kemudian juga tujuan pembelajaran juga sudah disamakan. Kalau dari skala keberhasilan kalau dinilai misalnya kalau dinilai 1 sampai 10 itu mungkin ini berdiri berapa? Dari 1 sampai 10 kira-kira ada berapa?
Kalau Bu Dewi hanya memberikan penilaian sendiri tidak kan? Mungkin kan ada 2 nilai yang kurang itu ya. Kemudian untuk menutupi 2 nilai itu agar bisa 9 atau 10 itu tulisannya bagaimana? Ya, misal dari segi penataan kelas dan anak ya itu mungkin bisa ditata lebih bagus atau hari sebelumnya karena kemarin kan pas hari itu mungkin selama atau penataan itu bisa digunakan hari sebelumnya, kemudian menambah alat peraganya, kemudian sebenarnya ada alat peraga yang dibuat pelatihannya itu kemarin juga tidak dilakukan. Ini dari yang kekurangan tadi. Mungkin strateginya kalau kemarin kan diskusi, mungkin atau terlalu banyak atau terlalu sedikit. Untuk strategi kedepannya dalam pembelajaran matematika itu seperti apa? Karena matematika itu harus dibangun dari banyak strateginya mungkin saya harus memberikan bayangan ataupun gambaran Itu gambaran nyata seperti ini. gambaran nyata, kemudian baru ditransferkan ke bentuk dari apa ya istilahnya itu ke istilah-istilah dari Jadi nanti tetap pembelajaran itu nanti ke kehidupan yang nyata mungkin. Kemudian untuk media, kalau kemarin kan medianya hanya mungkin sedikit yang dipakai. Untuk kedepannya media yang akan digunakan itu seperti apa? Pembelajaran selanjutnya saya sudah menggunakan media yang lain, salah satunya menggunakan video dari anak-anak melihat alat, kemudian pada yang anak sudah bisa melihat tulisan bangunannya, kemudian dia pengetahuan, kemudian dia desain, kemudian dia Berarti nanti hampir menyerupai tayangannya hampir seperti 3 dimensi seperti ini. Mungkin untuk itu pengembangannya praktis nanti akan menyerupai ke hal-hal yang nyata nih, seperti dalam bentuk gambar atau tayangan 3 dimensi itu kan nanti seperti nyata sekali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu mungkin bayangannya matematika itu ternyata tidak susah. Dikiranya kalau kemarin kan kalau hanya bayangan saya kan anak-anak itu tidak suka dengan matematika seperti ini. Ini untuk pengembangan kedepannya, istilahnya nanti dari kekurangan siswa maupun kekurangan budaya sendiri nanti pengembangannya itu nanti seperti apa? Yang harus
yang sudah dilakukan. Nah, sekarang refleksinya oke, laksanakan refleksi apa yang kebaikannya seperti apa. Kalau untuk dan ini terima kasih Bu Dewi telah meluangkan waktu luang kita berbincang-bincang tentang pasca observasi ini dari pembelajaran kemarin Bu Dewi kita. Mudah-mudahan dengan pasca observasi ini kedepannya Bu Dewi senantiasa nanti dalam pembelajarannya lebih baik lagi, dan nanti anak yang kemarin tidak suka matematika menjadi lebih suka lagi. Jadi terima kasih sekali dari atas waktunya. Semoga itu nanti SD kita anak-anaknya semakin mencintai matematika. Kalau kemarin tidak suka karena susah, dan sekarang dengan nama tadi dengan metode dan strategi ini mungkin anak-anak menjadi lebih suka dan lebih senang dalam matematika. Terima kasih. Jadi